Anda kembali bersama kami pemirsa dalam segmen Market Buzz dan sebelum kita berbincang terkait dengan sejumlah sentimen yang ada termasuk properti yang kemarin memimpin sektoral dan juga terkait dengan sentimen pengumuman UMP, kita lihat dulu beberapa agenda ekonomi. Di mana dari Amerika Serikat ada libur Thanksgiving. Kemudian dari Jepang ada IHK Inti Jepang, Malaysia IHK Malaysia, kemudian dari Jerman ada PDB Jerman. Dari dalam negeri, emiten akan ada RUPS dari BP, IPCC, ITMA, dan juga BPII, pembayaran dividen tunai, Demas, pembayaran dividen tunai. Itu dia beberapa agenda, sekitar 5 agenda emiten yang patut Anda cermati, pemirsa. Dan pagi hari ini saya akan berbincang melalui video conference bersama dengan Pak Surya Dharma, Direktur Samuel Sekuritas Indonesia. Pak Surya, apa kabar? Baik, Prisa, apa kabar? Kabar baik juga Pak, terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Pak Surya, menanggapi terkait dengan pergerakan sektoral kemarin yang menjadi penopang IHSG adalah akhirnya properti mulai manggung. Dengan kenaikan sekitar 1,7%, semenarik apa Anda melihat sektor properti karena dari Eropa ternyata juga menyentuh level tertinggi 3 bulan dan itu juga salah satunya didorong oleh sektor properti yang mulai menggeliat di Eropa. Ya. Properti ini kan di luar dugaan kan pre-sales-nya cukup bagus ya di 9 month tahun ini ya. Sekitar 10% year on year ya, rata-rata dari beberapa perusahaannya. Nah sebetulnya kan properti ini kan selama ini kan tertekan karena kan yang spekulan itu kan menghilang ya. Sejak adanya tax amnesty, kemudian kenaikan komoditas juga yang biasanya menarik para spekulan itu kan tidak timbul rupanya kan pada saat ini ya. Jadi di satu sisi memang properti ini tertekan karena adanya faktor-faktor tersebut. Jadi pembeli properti ini betul-betul yang end user yang memang mau memakai propertinya. Tapi di satu sisi kan dengan adanya COVID dalam hampir 3 tahun terakhir ini, ternyata membuat banyak bank juga yang akhirnya banyak melempar KPR gitu. Karena dianggap KPR ini kan relatively lebih aman mungkin ya untuk bank-bank tertentu dibandingkan melempar ke kredit korporasi gitu. Jadi kalau saya lihat tahun-tahun kemarin itu KPR tumbuhnya cukup bagus ya. Jadi di satu sisi memang ada dukungan juga dari perbankan kita juga yang banyak yang menyasar ke KPR ya. Beberapa bank besar juga saya lihat malah yang utamanya di KPR gitu dan KKB gitu ya. Jadi itu yang membuat kenapa sektor properti ini walaupun harganya mungkin harga propertinya sendiri mungkin tidak begitu banyak bergerak dibandingkan dulu-dulu kan cukup setiap tahun itu naik terus gitu kan, belakangan ini kan tidak terlihat ya. Tapi dari segi penjualan rupanya masih cukup bagus ya, terlihat dari pre-sales tahun ini ya, dari beberapa perusahaan gitu. Berarti kalau berbicara mengenai fundamental, sektor properti didorong oleh pre-sales. Kemudian salah satunya juga karena banking yang mendorong KPR gitu ya. Tapi dengan kondisi sekarang di mana suku bunga relatif tinggi, 5,25 ya dari Bank Indonesia, itu peluang dari KPR ke depan akan seperti apa, Pak? Dengan sendirinya kalau kenaikan suku bunga itu kan akan sentimennya negatif sebetulnya kan terhadap properti secara umum ya. Ya. Tapi kalau kita lihat kan kenaikan ini kan belum tentu terjadi juga ya, secara cepat gitu ya. Karena likuiditas di perbankan kita kan masih cukup bagus ya, khususnya di bank-bank yang besar kan. Jadi itu yang membuat sebetulnya KPR ini walaupun ada kecenderungan akan naik juga mengikuti pergerakan suku bunga yang naik gitu ya. Tapi secara umum itu mungkin masih bisa diterima ya untuk saat ini ya. Saya belum melihat tekanan sampai penjualannya turun gitu ya. Karena pre-sales itu kan mengindikasikan juga demand yang ada di masyarakat gitu ya. Baik, kalau melihat dari sektor properti ini, apa rekomendasi dari Samuel Sekuritas Indonesia, Pak Surya? Menurut saya sebetulnya belakangan ini kan harga properti ini sudah banyak tertekan ya. Jadi harganya nggak kemana-mana lah selama beberapa waktu terakhir ya. Tapi kalau misalnya kondisi itu yang membaik itu betul-betul terjadi, harusnya kan menjadi menarik gitu ya. Karena kan levelnya di bawah gitu ya. Coba kita mesti berhati-hati juga apakah ini akan berlangsung lama atau enggak, itu pertanyaannya kan. Karena kredit di luar KPR itu sekarang juga udah mulai meningkat ya. Jadi korporasi dan lain-lain itu juga sudah mulai meningkat sehingga konsentrasi beberapa bank juga sudah mulai ke korporasi juga gitu ya. Oke, Nah berarti itu sudah mulai memang di-adjust mesti ya kita lihat.
di-adjust ya terkait dengan suku bunga ini Pak Surya ya. Ya, Ini yang menjadi tantangan tersendiri untuk sektor properti ke depan. Tapi kalau berbicara mengenai sahamnya memang rata-rata sudah di bawah. ya, Contohnya nih Pak Surya kemarin, kita lihat ada SMRA, memang dari tanggal 22 atau hari Selasa, kemudian Rabu, Kamis ini menguat, tapi yang paling signifikan di Kamis kemarin langsung up sampai ya. hampir 8% pada posisi 615. Kalau dilihat dari news atau informasi terbarunya sebenarnya untuk marketing salesnya ini baru mencapai 70% atau 3,5 triliun rupiah per kuartal ketiga. Ya. Bagaimana Anda melihat antara fundamental dan juga pergerakan harga sahamnya yang signifikan? Ya seperti saya katakan tadi, karena apa namanya, walaupun pre-sales-nya mungkin dianggapnya 70% ya masih inline lah, sedikit di bawah tapi masih inline. Tapi kalau kita lihat secara umum, properti ini kan cukup bagus ya, pre-sale-nya kan di luar dugaan, karena orang memperkirakan kan dengan tren peningkatan suku bunga mungkin penjualan properti kalau dilihat juga kan secondary-nya belum begitu bagus gitu ya. Tapi ternyata kan kenyataannya di lapangan agak berbeda gitu ya. Penjualan di primary khususnya itu kan udah mulai membaik gitu ya. Mhm. Jadi itu yang membuat beberapa saham properti yang dianggap sudah cukup murah itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi kemarin ya. Iya, Termasuk Summarecon juga gitu. Summarecon naik hampir 8%, CTRA naik 4,6%, kemudian kalau kita lihat BSDE juga naik signifikan nih Pak, Ya, kompak gitu ya, BSDE naik sekitar 3,8%. Nah, untuk ya. saat ini melihat kenaikan yang berlangsung pada sektor properti menjelang akhir tahun, ada peluang nggak sih properti menjadi salah satu penopang window dressing Pak Surya? Properti secara size mungkin nggak terlalu besar ya. Mhm. Jadi walaupun kenaikan yang cukup tinggi, efeknya terhadap indeks harga saham gabungan mungkin nggak terlalu tinggi kalau menurut saya sih Oke. ya. Jadi kita Jadi masih cenderung perbankan itu lebih dominan ya, dan telco gitu ya dibandingkan properti gitu. kalau untuk Jadi porsi kenaikan terhadap itu IHSG ya? ya kenaikan sih positif, tapi efeknya terhadap IHSG mungkin nggak terlalu besar. Oke, apa yang harus dilakukan untuk emiten-emiten sektor properti saat ini bagi yang belum memiliki? Kalau yang sudah punya ya tinggal dilihat targetnya udah tercapai atau profil resikonya seperti apa, mungkin bisa profit taking dulu. Tapi kalau yang belum punya, menarik tidak Pak Surya? Kalau saya pribadi sih masih netral ya terhadap Oh, properti ya. masih netral ya? Karena beberapa faktor yang tadinya saya perkirakan akan terjadi itu tidak terjadi. Misalnya kenaikan harga komoditas yang membuat banyak orang yang kayaknya bertambah gitu lah istilahnya di daerah gitu yang dulu-dulu itu biasanya berinvestasi di properti di Pulau Jawa khususnya di kota-kota besarnya gitu ya. Nah kali ini mungkin nggak terlalu signifikan dibandingkan dulu. Jadi pembeli-pembeli spekulan ini kan belum kelihatan lah. Jadi saya sementara sih masih netral, tapi saya setuju dengan valuasinya mungkin Murah. katakan cukup lama ya. Jadi harganya juga di bawah sih ya. Jadi masih ada peluang untuk naik, tapi secara jangka panjang saya belum cukup overweight ya terhadap sektor properti ini gitu. Oh, oke. Berarti bagi yang tertarik, mungkin bisa spekulasi ya Pak Surya ya? Ya untuk short term lah. Untuk short term, karena harganya memang lagi rendah untuk cari, apa ya istilahnya, saham yang murah. Nah, bisa tuh dilirik sektor properti, tapi secara pergerakan ataupun peluang menurut, Pak Surya ini masih netral ya? Artinya ya belum direkomendasikan saat ini ya? Karena biasanya sektor itu kan ada siklusnya ya. Mhm, Jadi kalau semua udah naik, orang kan berpikir apa yang belum naik gitu ya. Yang belum naik salah satunya kan properti gitu ya. Jadi itu oke. juga menjadi pertimbangan juga gitu. Jadi jangan-jangan ini hanya karena siklus apalagi ya yang harus naik gitu. Nah akhirnya, Iya. ke properti gitu ya? Oke, Karena akhir tahun biasanya kan Desember itu kan selalu naik man-on-man ya mhm, dalam 20 tahun terakhir gitu. Jadi baik. sektor apa yang masih belum gerak kan salah satunya kan properti gitu. Oke. Nah, masih netral ya dari Samuel Sekuritas Indonesia untuk sektor properti dengan sejumlah sentimen tadi. Tapi kalau Pak Surya tadi bilang kan harusnya dipicu oleh harga komoditas naik, kemudian pembelian terhadap properti harusnya meningkat. Nah, tadinya Pak Surya menargetkan komoditas itu naik sampai berapa tapi tidak terjadi. Komoditas itu biasanya kan membuat bukan harganya komoditasnya sendiri ya, tapi sektor seperti propertinya kan. Demand terhadap propertinya itu menjadi naik biasanya ya kalau dulu. Kalau sekarang Oh, itu saya oke. lihat naik itu bukan gara-gara investor dari eh, bisnismen dari komoditas gitu. Tapi lebih karena dukungan dari KPR dari perbankan kalau saya Mhm. melihatnya begitu.
Jadi agak berbeda kondisinya dengan dulu gitu ya. Oke, Pak Surya. Berarti ini bukan karena komoditasnya tidak naik, komoditas mah naik, tetapi kayaknya ada kecenderungan di mana orang-orang ini yang memperoleh keuntungan dari sektor komoditas yang menguat dari tahun lalu sampai dengan saat ini seiring dengan geopolitik Rusia Ukraina, ini tidak lagi ke properti begitu ya? Mungkin ada tapi tidak signifikan seperti dulu gitu ya. Oke. Kita tinggalkan sektor properti, Pak Surya, kita beralih ke sentimen terkait dengan UMP yang rencananya akan diumumkan katanya paling lambat 28 November ini untuk UMP 2023. Nah, ini sebenarnya ke market positif atau negatif, Pak Surya? UMP sih sebetulnya setiap tahun juga orang udah antisipasi ya. Cuman yang membedakan sekarang itu kan kalau dulu biasanya kan inflasi plus GDP ya. Itu yang menjadi patokan untuk kenaikan UMP. Tapi sekarang GDP-nya itu kan ada faktor pengali ya. Ada koefisiennya di situ kan, 0,1 sampai 0,3 yang kita sebetulnya belum begitu jelas juga ya. Perhitungannya mana yang kena 0,1, mana yang kena 0,3 misalnya. Tapi kalau saya hitung-hitung secara kasar gitu ya, GDP kita misalkan tahun depan proyeksi kita kan 4% ya. 4% kalau dikasih yang maksimum aja 0,3 gitu kan itu kan 1,2 ya. Jadi kalau misalnya inflasinya itu 5% aja, itu berarti kan kenaikannya sekitar 6,2% ya. Yang relatif sih, kalau menurut saya sih masih cukup reasonable ya, nggak terlalu tinggi gitu ya. Jadi maksimum 10% itu masih jauh sih sebetulnya, karena ada faktor pengali tadi gitu. Kecuali kalau kita misalnya inflasinya memang betul-betul tinggi, misalnya sampai 8-9% gitu ya. Yang saya pikir juga mungkin belum tentu terjadi ya tahun depan ya. Kemungkinan lebih kecil lah itu. Oke, mungkin ini juga dari pemerintah menyerukan maksimal 10% karena kemarin-kemarin ada pemerintah daerah yang menaikkannya cukup signifikan. Gitu ya Pak Surya ya. Saya bilang UMP ini kan memang harusnya sudah diantisipasi karena memang selalu terjadi setiap tahun. Mungkin yang membedakan tahun ini Pak Surya adalah ada pemutusan hubungan kerja. Kemarin kita memang pandemi tapi paling berasanya tuh sekarang nih layoff-nya karena perusahaan-perusahaan dengan valuasi nilai yang signifikan juga yang sudah listing di bursa melakukan PHK gitu. Gimana tuh Pak? Apakah nantinya juga akan berdampak negatif ke perusahaan-perusahaan yang mempengaruhi investasi di pasar modal? Ya kalau dilihat kan yang PHK besar-besar kan perusahaan teknologi ya, itu terjadi juga di luar sebetulnya kan. Karena Tekstil kan juga, awalnya Pak. itu kan, kenapa? Tekstil juga. Tekstil juga iya. Karena salah satunya kan memang kalau dari teknologi kan bedanya dengan tekstil itu kan kalau teknologi kan perusahaannya kan masih merugi ya. Walaupun growth tinggi, mereka banyak merekrut karyawan misalnya kan lebih agresif sebetulnya belakangan ini kan sebelum ini ya tahun-tahun sebelum ini kan agresif gitu. Jadi berani memberikan paket yang tinggi, tapi dengan sendirinya juga itu membuat cost mereka kan menjadi tinggi juga ya. Pada saat sekarang kenaikan suku bunga yang cukup agresif itu kan membuat perusahaan-perusahaan yang growth-nya tinggi itu yang tertekan duluan gitu ketimbang perusahaan yang konservatif gitu ya. Jadi itu alasannya kenapa mereka banyak melakukan layoff gitu. Karena pendanaan juga dari sisi yang sebelumnya dilakukan itu mungkin dari angel investor tidak semudah dulu lagi gitu. Ya, tapi kalau tekstil beda ceritanya. Kalau tekstil itu lebih kepada operasional yang mungkin tertekan ya. Operasionalnya cost-nya cukup tinggi walaupun sebelum-sebelumnya mungkin masih profit gitu ya. Tapi beberapa itu kan juga memiliki beban bunga yang cukup berat. Sedangkan salesnya mungkin tidak sesuai dengan harapan, akhirnya mereka mesti mengurangi karyawan untuk menekan operational cost gitu. Oke. Jadi agak berbeda sebetulnya kondisinya. Memang kondisinya berbeda, tapi di tengah situasi ini ditambah kenaikan UMP, kemudian juga sejumlah kebijakan lain misalnya terkait dengan suku bunga yang membuat mungkin daya beli masyarakat menurun. Sejauh mana ini akan ditanggapi oleh pelaku pasar khususnya untuk investasi di pasar modal Pak Surya? Kalau ngomongin soal saham. Ya, kalau UMP mungkin ke tekstil pengaruh ya, karena tanpa naik pun mereka udah tertekan gitu ya. Jadi mereka tuh mengalami tantangan juga di situ walaupun UMP misalnya nggak naik gitu, apalagi kalau UMP naik gitu ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan teknologi yang mungkin gajinya bukan gaji UMP sih ya, kebanyakan yang profesional itu kan gajinya bukan UMP lah ya, lebih tinggi gitu ya. Jadi itu efeknya sebetulnya nggak terlalu relevan kalau menurut saya sih ya. Oh, oke. Ya, itu hanya sebagai benchmark aja gitu. Baik, untuk GoTo yang mungkin terdampak cukup signifikan dengan pelemahan yang terjadi saat ini dalam satu pekan turun 14,86%, apa rekomendasinya Pak?
Kalau GoTo ini kan sebetulnya kan orang kenapa belakangan tertekan itu kan karena salah satunya kan mungkin lockup yang dibuka ya. Jadi itu yang membuat kan orang takut karena jumlah saham yang beredar itu bertambah banyak secara signifikan gitu ya. Jadi kondisi itu kan akan tetap berlangsung karena yang floatingnya jadi lebih banyak gitu ya. Jadi itu yang membuat kenapa GoTo, apalagi kalau misalnya GoTo itu mengalami kerugiannya bertambah gitu ya, bukan berkurang gitu. Jadi itu membuat kenapa harganya belakangan semakin tertekan gitu ya. Tapi sebetulnya level di bawah 200 itu sebetulnya juga kalau menurut saya sih udah cukup rendah Murah juga ya? ya, cukup rendah juga gitu. Jadi peluang untuk naiknya juga ada sebetulnya. Buy on weakness? Buy on weakness tapi spekulatif ya, Oh, karena masih perusahaan spekulatif ya? teknologi ini kan sekarang sedang tertekan ya. Baik. Kalau saham yang memang lebih confirm ataupun nggak spekulatif, nggak netral dari Samuel Sekuritas Indonesia, lebih ke saham apa, Pak? Kalau saya sih saya bagi dua sebetulnya. Satu itu saham-saham blue chip. Saham-saham blue chip ini kan penopang dari IHSG yang saya pikir sih investor asing itu masih sangat meminati ya. Jadi kalau kita lihat year to date itu mungkin sekitar 77 triliun dana masih masuk ke pasar modal kita, dan kalau kita lihat dana yang paling gede masuknya kemana itu ke perbankan atau for big bank, plus Telkom gitu ya. Jadi kalau dilihat tuh saling bertukar lah. Kalau awal tahun mungkin saya lihat BRI itu banyak yang diminati, tapi sekarang beralih ke Mandiri dan BCA dan BNI gitu, baru BRI gitu. Nah, jadi itu memang ada perputaran antara investor asing investasinya kemana, tapi putar-putar itu selalu di blue chip gitu. Jadi kalau blue chip saya lihat beberapa saham itu menarik, khususnya yang masih elegan gitu seperti BRI atau juga mungkin Mandiri ya, yang upsize-nya saya lihat masih lebih menarik ketimbang misalnya BCA atau BNI gitu ya. Oke. Kemudian yang bagian kedua adalah saham-saham middle size yang memiliki cerita ke depan yang menarik, karena ada misalnya ada corporate action gitu ya, ada juga investor baru masuk. Nah itu juga mungkin bisa diperhatikan juga. Salah satunya yang saya lihat beberapa itu misalnya film gitu ya, akan akan melakukan corporate action, ya mereka akan masuk ke free to air atau OTT gitu ya. Kemudian misalnya Bumi yang ada investor baru yang membuat kewajibannya dia yang bertahun-tahun itu menjadi momok di perusahaan itu akhirnya jadi hilang gitu kan. Jadi ke depannya itu kan peluang untuk mereka growth itu menjadi lebih tinggi gitu. Jadi saya bagi dua sih sebetulnya. Oke, kalau berbicara mengenai blue chips masih banking ditambah Telkom. Kemudian kalau untuk middle yang ada aksi korporasinya seperti film dan juga tadi Bumi ya Pak Surya ya. Oke, kalau misalnya ngomongin soal blue chips, kemudian mungkin ada keterbatasan untuk masuk ke semua banking blue chips tadi seperti yang Pak Surya katakan ya, bisa ke BRI mungkin, kemudian Bank Mandiri ya, Bank Mandiri kemudian BNI yang paling. Oke, Bank Mandiri kan dalam year to date atau tahun berjalan ini naiknya sudah signifikan 44,84%, hampir 45% kalau Anda berinvest sejak awal tahun. Nah, berapa target dari Samuel Sekuritas Indonesia untuk BMRI saat ini? Terakhir itu 11.500 ya, kita baru naikkan target price. Karena 9 month-nya dia itu juga di atas ekspektasi ya, lebih bagus dari ekspektasi gitu. Oke, kalau BNI? Kalau BRI atau BNI Pak? BRI, oke. BRI 5.800. 5.800, jadi nomor 1 Mandiri, nomor 2 BRI? BRI dulu saya, pilihannya BRI dulu baru Mandiri. Oh BRI dulu baru Mandiri. BRI ini 9 month itu laba bersihnya udah 39 triliun ya. Jadi hampir mendekati target kita sebetulnya untuk full year ya. Oke. Sekitar 42 gitu, memang itu luar biasa sih. Telkom juga masuk rekomendasi Pak? Nah kalau Telkom sebetulnya tadinya kita hold, tapi karena penurunan cukup banyak ya belakangan ini kan sekitar 4.000, saya lihat sih menarik ya. Level-levelnya udah menarik, udah lebih rendah dibandingkan awal tahun gitu. Berapa target Telkom Pak? Telkom sekitar 4.500. 4.500 ya, lebih moderat ya Pak ya? Ya. Kemudian kalau film saat ini di 2.600. Kalau film target price kita di 3.300. Wow, 3.300. Film ini menariknya kenapa? Karena mereka tuh kan dapat dibilang kan secara scale ya, untuk produksi film tuh kan nggak ada saat ini paling tinggi lah kemampuannya di Indonesia. Jadi kualitas sih mungkin perusahaan lain banyak juga yang memproduksi film yang berkualitas, tapi mereka itu secara scale itu lebih jauh ya dibandingkan lain ya.
apalagi mereka itu bukan cuma film bioskop, tapi juga produksi-produksi seri yang sekarang dengan adanya OTT itu menjadi peluang yang sangat besar. Ya, dan yang penting dengan IP yang mereka miliki saat ini, itu nilainya itu belum kelihatan di balance sheet-nya, nggak kebaca gitu di balance sheet. Padahal kan tren dari IP di luar negeri itu sekarang kan sangat menarik ya. Ya. Seperti penjualan MGM dan James Bond dalamnya pembelian oleh Amazon gitu kan, jumlahnya kan sangat besar, itu di balance sheet itu nggak kelihatan gitu. Nah, film tuh memiliki library yang sangat cukup bernilai ya. Bernilai cukup tinggi kalau saya lihat ya. Ada target tadi 3.300 ya Pak ya? 3.300 ya. Masih ada peluang meskipun tahun berjalan atau awal tahun sudah naik pemirsa 176%. Kalaupun Anda berinvestasi hanya 6 bulan terakhir itu 67,31%. 1 minggu terakhir naik 6,53% dan Pak Surya masih memasukkan film sebagai salah satu rekomendasi. Kalau Bumi Pak? Kalau Bumi target price kita 215 ya. 215? Ya, Bumi ini kan seperti saya katakan tadi karena adanya investor baru dari Salim Group ya, dan yang bersinergi dengan Bakri juga di situ ya. Itu akan membuat Bumi ini kan produsen terbesar di Indonesia kan, secara produksi itu nomor 1. Tapi selama ini kan mendapatkan tekanan karena adanya beban hutang yang sangat tinggi gitu. Nah ini sekarang udah dilunasi, sehingga secara operasional mereka nggak ada problem. Dan kelihatannya kan dengan sinergi dengan pemegang-pemegang saham lainnya seperti Tata ataupun CIC itu menjadi sangat terbuka sekarang dengan adanya saling masuk gitu ya. Jadi peluang Bumi ke depannya untuk berinvestasi di turunan dari coal ataupun mungkin non coal ya yang lebih green gitu ya, itu juga menjadi sangat terbuka. Jadi saya pikir sih ini Bumi sangat menarik ya, apalagi mereka sudah masuk di mid size-nya MSCI ya. Oke, target untuk Bumi? 215 dan ini paling fantastis dari semua yang direkomendasikan tadi oleh Pak Surya ya, dengan 1 tahun saja, year to date Anda mengalami kenaikan 180 pemirsa kalau Anda berinvest di Bumi. Kemudian 6 bulan terakhir ini 248% kenaikannya ya. Oke Pak Surya, kita update dulu pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa, di mana saya akan sampaikan bahwa IHSG naik turun pemirsa ya, turun 0,13% di 7.074. Kemudian gainersnya adalah BSBK yang menguat 0,93%, GoTo 1,6%, TRIS naik 9,6%, KREA juga pagi ini pemirsa naik 0,91%. Kemudian pemirsa untuk losersnya ada BRI turun 0,21%, BCA turun 0,28%, Telkom turun 0,25%, dan BP turun 1,74%. Mungkin bisa Anda cermati pemirsa data RTI terbaru Anda pada pagi hari ini datanya seperti apa. Pak Surya dari Samuel Sekuritas Indonesia, berapa target IHSG akhir tahun? 7.500 untuk tahun ini. Sangat optimis ya Pak ya? Ya. Kenapa optimis sekali? Ini kayaknya yang tertinggi nih dari semua sekuritas. Karena kita lihat pertumbuhan EPS dari IHSG ini kan tahun ini sangat bagus ya. Apalagi dengan 4 Big Bank semuanya mencatatkan all time high ya untuk net profit tahun ini ya, perkiraan saya sih. Oke. Jadi sebetulnya sih dari segi EPS pertumbuhannya bagus, sehingga valuasinya dengan level sekarang itu menjadi menarik sebetulnya, menurut saya terlalu murah gitu. Terlalu murah saat ini ya. 7.500 saat ini IHSG masih di kisaran posisi tadi yang sudah sempat saya sampaikan ini masih mencoba ke 7.100. Berarti peluangnya masih sangat signifikan sampai dengan akhir tahun. Cermati saham-saham yang sudah disampaikan tadi pemirsa, dan semoga ini bisa menjadi referensi Anda. Pak Surya, terima kasih untuk penjelasannya pada pagi hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi Pak. Pagi, sama-sama Prisa.